Dalam pasangan dinding itu kan ada siar datar, ada siar tegak. Nah, syaratnya siar tegaknya ini itu harus zigzag, nggak boleh segaris lurus. Jadi biar dia saling mengikat sahabat PU. Nah, ini pasangan dinding bata ringan ini sebagai penyekat dinding. Lalu yang berfungsi sebagai penahan strukturnya yang mana? Tentu adalah kolom-kolom ini. Ini ada kolom struktur, dan di depan itu juga ada kolom struktur. Ya, kolom-kolom itulah yang menyangga beban konstruksi di rumah ini, sahabat PU. Jadi sekalipun nggak ada dindingnya pun rumah ini akan tetap berdiri dengan kokoh, sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah 1 lantai yang mau dijadikan rumah 2 lantai. Pada bahasan kali ini kita mau spesifik membahas tentang pasangan dinding bata ringan. Sahabat PU, material pembuat dinding itu ada bermacam-macam ya. Ada pakai bata merah, batako, dan saat ini yang paling sering dipakai oleh masyarakat kita adalah bata ringan. Saya mau menyampaikan bahwa penyebutannya, sahabat PU baiknya menyebut dengan bata ringan ya, jangan hebel. Karena hebel itu adalah salah satu merek dari bata ringan, sahabat PU. Adapun kalau merek yang paling populer di Indonesia terutama terkait bata ringan ini banyak. Ada Citycon, ada Focon, dan lain sebagainya. Itu hanya masalah populer dan tidak populer saja sebenarnya sahabat PU. Terkait kualitasnya mah 11-12 sama-sama bagus. Lagian ini juga sebagai material pembuat dinding saja. Jadi secara kekuatan tidak terlalu mempengaruhi struktur sebuah rumah. Dinding hanyalah penyekat ruang ya sahabat PU ya, dia bukan merupakan media untuk menyangga beban-beban konstruksi sebuah rumah. Jadi fungsinya hanya untuk sekat ruang saja. Yang penting dalam membeli bata ringan, mereknya apapun ya, catatannya harus sudah standar nasional Indonesia sahabat PU. Ukuran bata ringan yang diperjualbelikan di Indonesia itu rata-rata atau umumnya itu ada di 2 ukuran sahabat PU, yaitu di 7,5 cm x 20 cm x 60 cm. Yang kedua ukuran 10 cm x 20 cm x 60 cm. Adapun di proyek ini kami pakai yang ketebalan 7,5 cm seperti ini sahabat PU ya. Jadi tebalnya 7,5, kemudian tingginya ini di 20 cm dan panjangnya di 60 cm. Nanti 7,5 cm ini kalau sudah diplester kiri dan kanannya diaci ya, jadinya kurang lebih di 12 sampai 13 cm untuk ketebalan dinding sudah jadinya sahabat PU. Kalau yang bata ringan 10 cm, ketebalan dindingnya jadinya nanti ada di 14 sampai 15 cm. Jadi hanya terpaut sedikit seperti itu sahabat PU. Kemarin saya sudah order bata ringan ini langsung 1 DO ya sahabat PU ya, 1 truk dan langsung dari pabrik kami ordernya. Jadi sekarang pun sudah mulai dipasang nih oleh tim Nugroho PU. Proses pemasangan bata ringan ini memakai perekat khusus ya. Jadi masangnya tidak pakai campuran semen plus pasir, namun mempergunakan perekat khusus atau tukang biasa menyebutnya dengan lem bata ringan sahabat PU. Karena pengaplikasiannya juga cukup dioles-olesin saja seperti yang terlihat di depan ini sahabat PU. Jadi ketebalan perekat bata ringan ini tuh hanya di kisaran 2-3 mm saja. Kemudian untuk pemasangan bata ringan ini teorinya sama dengan teori pemasangan bata merah, yaitu siar tegak tidak boleh segaris lurus. Dalam pasangan dinding itu kan ada siar datar,
ada siar tegak. Nah, syaratnya siar tegaknya ini itu harus zigzag, nggak boleh segaris lurus. Jadi biar dia saling mengikat sahabat PU. Nah, ini pasangan dinding bata ringan ini sebagai penyekat dinding. Lalu yang berfungsi sebagai penahan strukturnya yang mana? Tentu adalah kolom-kolom ini. Ini ada kolom struktur, dan di depan itu juga ada kolom struktur. Ya, kolom-kolom itulah yang menyangga beban konstruksi di rumah ini, sahabat PU. Jadi sekalipun nggak ada dindingnya pun rumah ini akan tetap berdiri dengan kokoh, sahabat PU. Seperti itu. Nah, dalam proses pemasangan dinding bata ringan, yang sudah perlu harus diperhatikan adalah bukaan pintu dan bukaan jendelanya. Ya, misalnya di depan ini adalah calon bukaan daun jendela, sahabat PU. Jangan lupa di bagian atas ini ditambahi dengan balok kongliong atau balok lintel atau balok late, sahabat PU, untuk menyangga pasangan bata ringan di atasnya supaya nggak rubuh ke bawah. Ya, kalau dulu balok lintel ini digantikan dengan pasangan rolak bata yang biasanya ada di atas jendela itu loh, sahabat PU. Dulu ya, kalau sekarang sudah mengenal struktur beton bertulang, maka cukup diberi balok lintel atau balok late. Pakai balok praktis bisa, bahkan pakai 2 batang besi pun juga sudah bisa, sahabat PU. Bukaan jendela harus diperhatikan, dan juga bukaan untuk pintu. Jadi supaya masang bata ringannya nggak kebablasan ya, sahabat PU. Yang mana-mana yang harus dibuka, mana-mana yang harus ditutup masif dengan pasangan dinding. Seperti halnya di depan ini ada jendela 2 daun nantinya, di atasnya terdapat balok lintel. Nah, kemudian dari bawahnya nanti berapa nih daun jendelanya? Ada yang 60 cm, ada yang 80 cm, sahabat PU. Seperti itu. Kemudian bata ringan ini di bagian bawah ya, ini tuh disangga oleh slope. Salah satu fungsi slope adalah untuk menyangga pasangan dinding di atasnya ya. Nah, jadi slope ini yang menyangga pasangan dinding bata ringan ini secara struktural, sahabat PU. Ini posisi yang sudah terpasang ya. Tuh, dia 7,5 cm. Nanti kalau sudah diplester kiri kanan dan diaci, nanti jadi dindingnya kurang lebih di 12 sampai 13 cm. Nah, ini dia. Proses pemasangan dinding bata ringan juga harus memperhatikan pipa-pipa yang tertanam di dalamnya ya, pipa-pipa vertikal terutama, baik untuk buangan air kotor maupun buangan air bersih. Catatannya bahwa pipa-pipa air kotor ini lebih baik ditanam di dalam dinding, jangan ditanam di dalam kolom ya, sahabat PU ya. Tuh, ini ada pipa yang tertanam di dalam dinding. Ini juga ada pipa yang tertanam di dalam dinding, sahabat PU. Proses pemasangan bata ringan di lokasi proyek tim Nugroho PU sedang berlangsung. Kemudian untuk pemotongan bata ringan ini bagaimana? Pemotongannya juga mempergunakan gergaji khusus, sahabat PU ya. Nah, gergajinya seperti ini. Ya, jadi jangan pakai gergaji biasa ya. Jadi khusus untuk pemotongan bata ringan itu ada gergaji khususnya, sahabat PU. Geriginya besar-besar seperti ini. Oke, baik sahabat PU, saya pikir demikian yang dapat saya bagikan. Sedikit bahasan terkait dengan bata ringan, material pembentuk dinding rumah yang cukup saya rekomendasikan untuk membangun rumah para sahabat PU semua. Semoga menginspirasi sahabat PU semangat membangun.